Bisa berapa? Semua. Yakin ya? Oh, yakin. Berarti besok nggak ada yang ulang, nilainya bagus semua. Amin. Sebelum kita lanjut sambil menunggu Mas Cahyo, ada yang mau ditanyakan nggak? Dari yang kemarin saya terangkan, Bu lali gitu ya. Saya kan nanti paling pintar sebelum ujian gitu ya. Kalau ditanya pelajaran yang kemarin ditanya lagi udah lupa Bu, kelamaan gitu ya dari ujiannya. Baik, masih ingat ya kalau kita yang nitrimetri itu prinsipnya adalah reaksi oksidasi reduksi. Kalau yang argentometri prinsipnya adalah reaksi pengendapan. Nah, kalau reaksi pengendapan apa faktor yang harus kita perhatikan? K, S, P, masih ingat? Baru setahun ya, belum setahun kan? Ditinggal itu anunya apa namanya buku kimia waktu SMA, hasil kali kelarutan, betul? KSP yang itu sama dengan apa? Konstanta hasil kali kelarutan. Kelarutan ion-ion yang membentuk endapan. Kalau konsentrasi ionnya itu lebih besar dari harga KSP-nya, maka dia akan mengendap. Kalau sama dalam bentuk keseimbangan, kalau lebih sedikit dia sudah akan mengendap. Nah, prinsip itu yang kita gunakan. Kemarin kita udah argentometri ada. Walat lagi ya. Boleh laptopnya ya Mas? Ngambek ya di ini nggak ngerti apanya yang rusak. Nah, hasil kali kelarutan ya tadi itu. Jadi kalau AgCl hasil kelarutan ionnya pasti nanti akan bicara konsentrasi Ag dan konsentrasi Cl. Kalau hasil kali konsentrasi Ag dan Cl itu lebih besar dari harga KSP-nya, maka dia baru nanti akan mengendap. Maka waktu kita belajar tentang argentometri ada metode Mohr, metode Volhard, metode Fayens dan Liebig. Yang metode Mohr itu adalah metode yang menggunakan indikator kalium kromat. Betul? K2CrO4. Kenapa K2CrO4 membentuk endapan Ag kromat setelah AgCl-nya? Endapannya kan kamu peroleh ketika sudah menjelang titik akhir. Gitu. Sebelum titik akhir, maka tidak akan terjadi pengendapan. Kenapa? Karena KSP-nya lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Siapa yang lebih kecil? KSP dari AgCl dan kalium kromat mana yang lebih kecil? AgCl-nya. Betul? Betul. Tak bisa edit. Kata-kata yang sudah jarang terdengar. Tadi apa? Bisa. Enggak jarang duduk. Jawa. Yang Tapi bapak Jawanya udah ya, jarang duduk. coba itu nyala nggak nanti kayaknya tak transfer. Coba Kelingan sambil mbahku. sambil nunggu alatnya datang gitu. Kosakata tak Ya. tak rusak. Di. Ya. Kalau ini angkanya kecil, berarti dia ininya juga harus kecil ya. Tapi kalau Ag kromat, berarti nanti dia akan dikuadratkan ya, ditambah dengan
ASB yang nggak bisa sama aja ya. Apa dia bilang nggak ada notifikasinya. Aku juga gitu, yang bentar terus balik ya. Ya. Tapi yang error itunya. Kayaknya sudah nggak bisa. Saya di sini benda deh. Iya, Kenapa tuh bisa ya? Bisa capek ya. Ini di mana sih? Tulus sama Nadine. Sarga.co. Sarga.co tuh di. Rasanya di mana? Enggak mau kok pas. Ini kok pas kok. Udin ulang tahun. Kamu kenal Udin? Udin itu. Ini apa sih? Sama dengan Kak itu apa? Kenapa ya? Reta terus. Nati 5 books. Dini Ada sing jiwa ya belum sarapan, jadi dayanya kurang katanya. Nggak bisa ke transfer ke sini. Ya silakan Nggak makan. bisa aja. Males. Apa Bugio ya? Cilik ya. kamu sholat ya? Enggak. Ya wis makan ya. Buki. Kamu sholat? Enggak toh? Iya. Iya ya. Heeh. Iya, makan nanti. Harus sholat. Aswada. Sholat di lab. Tapi kita nggak belajar ya, Red. Kamu udah belajar serius? Ordil gak sih? Semakin tapi kalau dapet 50 gimana? Apa? Internetnya. Airin tanya yang starting material. Bisa lagi. Tapi ini udah 70 sama. Taruh. Kan udah absen. Udah ya, kayaknya ya. Yang nanti kalau ada yang enggak ini bisa klaim ke kita. Sudah ya? Klaim. Sudah ya? Udah banyak banget tuh ya. Alhamdulillah. Ya, kita kesini ya.
nih soal apa? UKAI. Nyicil UKAI mulai dari sekarang Oke. Ya, tadi lagi bicara tentang itu apa namanya hasil kali kelarutan. Iya. Jadi di indikator itu ada beberapa yang kita bisa pakai. Prinsipnya ada yang berdasarkan pada pengendapan, ada yang berdasarkan nanti pada pengaturan pH. Ya, indikator yang tergantung pH nanti ketika implementasinya pada titrasi faience. Ya, faience itu Anda harus memperhatikan pH-nya untuk membuat situasi bagaimana si indikator itu bisa terprotonasi atau bisa terionisasi sehingga bisa membentuk suatu menyelimuti endapan yang sudah dibentuk. Nah, ini yang kaitannya dengan yang saya tulis di sana. Jadi di metode Moore itu kita menggunakan Ag kromat. Kromatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalium ya, kalium kromat. Kemudian bagaimana dengan konsentrasinya? Nah, karena nanti endapan yang terbentuk itu harus melebihi dari hasil kelarutan dari ion-ionnya, dan kita tahu bahwa harga KSP dari Ag kromat itu lebih besar daripada KSP AgCl, sehingga dia membutuhkan ion Ag yang lebih banyak untuk bisa membentuk Ag kromat, ya. Sehingga dia nanti akan berada di akhir. Nah, kalau kita lihat kelarutan dari Ag kromat itu 2 kali 10 pangkat minus 12, maka untuk membentuk endapan kromat itu Anda harus menambahkan kurang lebih kalau di buku itu ngomongnya, di buku petunjuk itu ngomongnya 0,1 milimolar atau 10 pangkat minus 4 ya. Itu dia mau. Oke. Jadi kalau Ag kromatmu itu CrO4-nya, CR2O4-nya itu 10 pangkat minus 4, maka sensitivitas teoritik artinya kapan terbentuk Ag kromat itu kira-kira nanti pada konsentrasi Ag 1,4 kali 10 pangkat minus 4. Jadi yang ini kita punya kelarutan tadi Ag itu kan berarti KSP dari Ag kromat dibagi dengan konsentrasi kromat yang kamu tambahkan pada saat titrasi. Nah, kalau pada saat titrasi kamu menambahkan sejumlah 0,1 milimolar, maka dia nanti akan terbentuk endapan itu ketika jumlah Ag-nya ya, akar dari 10 pangkat minus 12 dibagi 10 pangkat minus 4 berarti tinggal 10 pangkat minus 8. Kalau diakarkan 10 pangkat minus 4. Nah, sekitar ini. Ketika konsentrasi Ag yang dititrasi yang masuk ke dalam Erlenmeyer itu sudah lebih dari 1,4 kali 10 pangkat minus 4, baru itu terbentuk. Kalau belum sampai itu, maka dia tidak akan terbentuk. Ya. Kemudian Bu, kalau kromatnya tak naikkan 10 pangkat minus 2, maka ini akan terbentuk segera karena dia hanya membutuhkan
1,4 kali 10 pangkat minusnya. Ini sama yang atas tuh gede yang mana? Jadi yang atas ya. Ada minusnya ya. Jadi kalau kamu nambahkan kromat itu, ini berarti 100 kalinya ya. Yang tadi 10 pangkat minus 4 yang ditambahkan. Sekarang 10 pangkat minus 2, 100 kalinya ya. Kalau 100 kalinya kamu tambahkan ini, jadi tidak 0,1 milimolar lagi, tetapi menjadi 10 milimolar, ya, 100 kali, maka kamu akan mendapatkan endapan yang lebih segera daripada kamu nambahkan kromat yang konsentrasinya sedikit. Make sense enggak? Nyantol enggak di otak? Nyantol ya. Kalau dikasih banyak berarti nanti segera akan terbentuk. Kalau dikasih kromatnya banyak, maka kamu akan segera akan ada endapan merah, terus refleksnya titrasinya dihentikan. Padahal masih ada si CL yang mau ditetapkan. Jadi kan di akhir itu rebutan tuh ya, AgCl CL sama si kromatnya. Tapi kok nggak nyangkau ya? Gini-gini tapi kok bingung ya? Jadi kan kalau di Erlenmeyer ini misalnya kamu tetapkan Cl, kemudian di sini kamu kasih dengan kalium kromat, kamu titrasi dengan si AgNO3 ya, ini mesti ono airnya ya, karena kalau nggak ada airnya nggak ketemu Bu. Jadi kalau ini 10 pangkat minus 4 konsentrasinya yang kamu masukkan, maka dia nanti akan terbentuk ketika si Ag yang ada di dalam sini ini tadi berapa? 1,4 kali 10 pangkat minus 4 ya. Tapi kalau kromatnya ini kamu 10 pangkat minus 2, maka terbentuk Ag kromat itu kalau konsentrasi Ag-nya itu di 10 pangkat minus 2 ya. Minus 5, sorry. Oke. 1,4 kali 10 pangkat minus 5. Dengan sendirinya kalau saya memberikan ini lebih banyak ya, karena 10 pangkat minus 2 ini, maka kamu akan mendapatkan kromat lebih cepat. Nah, kalau cepat sangat sensitif ya. Tetapi resikonya adalah kamu menghentikan titrasi ketika ininya itu belum sempurna habis. Ya tak? Jadi konsentrasi yang ditemukan nanti kalau volumenya lebih kecil dari teoritisnya, berarti konsentrasi yang kamu temukan lebih kecil atau lebih besar? Besar. Kan kemarin udah tak tulisin persen, kadar sama dengan volume titran kali lama titran ya. Kalau volume titrannya menjadi lebih kecil karena segera kamu berhenti, belum sampai finish tapi kamu udah berhenti ya, maka berarti kamu akan mendapatkan hasil analisis yang lebih kecil dari teoritisnya. Nah, itu resikonya. Jadi ditambahkan itu cepat, kelihatannya udah finish tapi sakjane belum gitu ya. Jadi salahnya di situ. Kemudian si kromat itu juga akan dengan konsentrasi 10 pangkat minus 2 itu dia warnanya sudah kuning pekat. Jadi kamu titrasi itu tidak jernih lagi, tetapi sudah menjadi warna kuning ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ini ada catatannya bahwa ada faktor yang perlu diperhatikan seperti temperatur ya. Kalau kita berikan temperatur lebih tinggi, reaksi itu akan cepat atau lambat? Lebih cepat. Kalau ini ada pH. Kalau pH diturunkan berarti dia diasamkan dalam kondisi asam.
Nah, kalau kondisi asam maka nanti Ag kromat itu akan cenderung ke sini. Nah, kalau ini kamu kasih dalam suasana asam, maka ini tidak bentuk endapan tapi ada kesetimbangan ke kiri lagi. Jadi dia akan menjadi asam kromat. Wes jadi merah tapi dia lepas lagi. Sehingga titik akhirnya nggak merah-merah ya. Jadi kamu nambah-nambah terus titranya. Tidak segera berhenti. Dia harusnya sudah finish, kamu nggak lihat garis finishnya, jadi masih terus gitu ya. Jadi dengan keasaman itu, maka karena ini kok udah merah-merah ya, tambahin lagi, berarti sensitivitasnya menjadi berkurang. Ya, makanya reaksi Moore itu perlu dikerjakan dalam suasana basah. Enggak, basah juga tidak, karena kalau ada basah dia nanti jadi AgOH. Ya, jadi Ag hidroksida, sehingga aman di pH netral. Jadi kalau asam dikit dia nanti akan mengacaukan endapan khusus untuk Moore. Ya, jelas ya. Nah, tinggal satu. Nah, kemudian yang indikator absorpsi yang dipakai untuk metode Fayence itu berdasarkan pada kondisi ini. Jadi ini salah satu contohnya adalah eosin. Eosin ini kalau dilarutkan di air, dia nanti akan membentuk COOH. Jadi siklik ini akan buka dalam air, satu masuk H, terus yang lainnya masuk membentuk ikatan ini ya. Hanya ini membentuk ikatan tangkap, kemudian dia akan buka untuk COOH. Nah, kalau ini dalam suasana yang asam, maka si COOH itu akan nyaman-nyaman saja, tidak akan terionisasi. Ya, dalam bentuk asam organik itu, asam terhadap pKa, kesetimbangan asam. Ya, jadi kalau pKa-nya 7, maka dikatakan asam minimal 2 digit di bawah 7. Berarti 5 itu sudah masuk asam. Tapi kalau pKa-nya 4, maka asam itu harus sekitar 2/3 ya, untuk membentuk ionisasi. Jadi tetap berdasarkan pada kesetimbangan asamnya. Oke, tidak itu. Aku tak malu dulu. Oke ya. Jadi itu. Nah, yang di sini kebetulan pH-nya adalah 7, sehingga kalau kita buat dalam suasana pH lebih dari 7, artinya dalam suasana alkali. Kalau alkali itu banyak ion OH. OH-nya itu nakal ngambil si H biar jadi H2O. Siapa yang diambil? H dari karboksila. Sehingga dia nanti akan terbentuk COO negatif. Yang namanya negatif ini mesti sukanya nanti yang positif. Oke? Nah, kapan ini terserap? Kalau endapan kamu itu, jadi ini adsorpsi itu adalah diadsorpsi, diserap oleh endapan halogen tadi. Ya, mau AgCl, AgBr atau AgI yang kamu tetapkan, diserap oleh dia. Nah, endapan yang bisa menyerap ini COO- ini adalah ketika dia dilingkupi, endapan itu dilingkupi oleh yang positif. Yang positif datang dari mana?
pakai PM3. Nah, kapan itu terjadi? Endapan yang dilingkupi oleh banyak ion Ag. Apa? Ya, jadi Ag ketika titrasi si Cl ini ketemu dengan Ag, maka akan terbentuk AgCl. Ya, endapan. Di awal titrasi ya, lingkungan yang melingkupi si endapan AgCl itu positif apa negatif? Atau kalau di awal, apakah semua Cl itu sudah membentuk AgCl? Cl negatif itu yang melingkupi endapan di awal titrasi. Ya, berarti endapan itu permukaannya masih bermuatan negatif. Ini muatannya negatif karena banyak Cl ini di awal ya. Kira-kira si endapan ini kalau ketemu eosin yang sudah dikondisikan menjadi COO- itu mau dekat, mau membentuk interaksi enggak? Enggak. Tidak. Terus dia kemana? Ya, yodial Mayer Bu, udah ditambahkan ya. Nah, si eosin itu adanya dalam bentuk, ini data aku dulu ya, nanti tidak lanjut dengan keterangan ini. Jadi si eosin itu, misalnya eosinnya warnanya merah ya, yang eosinmu ini berada di sini, terlarut dalam air, tidak ada yang menyerap, sehingga di awal titrasi itu kondisinya endapannya tidak berwarna, ya. Terus larutannya yang bagian cairannya atau filtratnya itu yang berwarna. Nah, tapi kebalikannya ketika sudah di akhir titrasi, maka AgCl ini lingkungannya siapa yang mengelilingi? Ag. Ya, Cl-nya sudah pada ngendap dengan AgCl. Kalau di akhir titrasi berarti kamu nambahkan Ag, sementara Cl-nya udah nggak ada. Jadi yang melingkupi AgCl ini menjadi bermuatan positif. Ya. Jadi di akhir titrasi endapannya yang berwarna, kemudian larutannya menjadi pucat, tidak berwarna. Ini kondisinya sekali lagi pakai eosin, pH, asam atau basa? pH basa atau pH tinggi, ya. Bu, kalau itu kan eosin, kebetulan COOH, tapi kita ada juga indikator yang gugus fungsionalnya tidak COOH tapi NH2, seperti rodamin, safronin, itu NH2. Kalau NH2, gimana kita harus menjadikan dia bermuatan negatif atau positif? Kalau kamu punya gugus NH2 biar
menjadi bermuatan, kamu lebih gampang kasih asam atau kasih basa? Masih Kasih asam. asam. Dia menjadi NH3 plus. Ya. Nah, kebalikan, kalau NH3 plus berarti pada awal titrasi itu begitu ada endapan langsung nyerap. Ya toh? Karena di awal itu AgCl-nya kelingkup dengan negatif. Jadi dia langsung membentuk atau terserap di permukaan endapan. Tetapi di akhir titrasi nanti endapannya tidak berwarna, tetapi larutannya menjadi berwarna. Karena kedepak terdesak apa yang sudah diabsorpsi itu lepas ketika permukaannya menjadi. Oke, jadi pembelajarannya ada dua. Kalau dengan indikator untuk absorpsi, lihat indikatornya yang dipakai apa. Ya, yang menjadi titik balik adalah kita membuat indikator bermuatan. Kalau COOH muatannya menjadi COO minus, kalau NH2 kita muatannya menjadi NH3. Waktu itu sudah sampai akhir tuh. Ada pertanyaan? Ya. Ini sapane NH2. Kalau fluoresen ini COOH, rodamin itu juga NH. Bentuknya sekunder ya yang NH ini. Nah, ini juga bisa diprotonasi dengan nanti memberikan suasana asam. Patokannya dikatakan asam tidak selalu kurang dari 7 gitu ya. Tergantung dari harga PK. Karena kalau senyawa yang bisa melepaskan asam itu kalau dalam kondisi pKa, pH sama dengan pKa, maka kamu 50% itu senyawanya dalam bentuk asam, kalau itu asam ya. Jadi kalau COOH itu, si eusin tadi itu atau fluoresen, kalau itu kita letakkan pada pH sama dengan pKa-nya, maka 50% dalam bentuk asamnya, 50% dalam bentuk muatan. Nah, kalau cuma 50% kan berarti yang nanti akan terserap di endapan itu ya juga cuma 50%, sehingga sensitivitasnya tidak tercapai. Nah, untuk titrasi, indikator itu atau yang menghentikan titrasi adalah pada ketajaman mata masing-masing. Ya. Nah, jadi errornya ada error human juga ya kalau ada interpretasi. Makanya kalau zaman saya dulu masuk farmasi nggak boleh buta warna karena masih banyak dengan metode-metode visual begini. Nah, kalau sekarang katanya udah ada alat bantu kacamata yang bisa mengkoreksi, menerjemahkan yang tadinya tidak bisa dilihat itu menjadi bisa diterjemahkan oleh teman-teman yang tidak buta warna, sehingga buta warna boleh juga masuk ke farmasi sepanjang punya alat bantu. Karena kalau terstip farmasi calon mahasiswa tidak boleh buta warna, tidak boleh cacat fisik, itu nanti disemprit karena tidak memberikan peluang untuk inklusivitasnya tidak tercapai. Bahkan untung ya kalian nggak ada yang ini ya, teman yang disabilitas tapi mentalnya gitu, nggak ada ya. Ini normal semua dong. Mungkin kalau dengar-dengar yang errornya kalau mau ujian ibu gitu ya, ditanya A jawabannya B gitu ya. Ternyata karena kurang tidur gitu. Jadi kalau beberapa angkatan kemarin akademik
itu lolos karena bisa mengerjakan soal dengan CBT dan juga pintar, tetapi ternyata punya kelainan emosinya itu seperti anak kelas 4 SD. Jadi dengan teman, dengan lingkungan itu tidak bisa membawakan diri seperti orang sudah dewasa. Jadi kemana-mana bawa tas kresek, gitu. Tas kreseknya harus yang lerek-lerek gitu ya. Karena kebiasaannya gitu. Nanti kalau ngobrol-ngobrol gitu, misal dengan dosennya dia nganggap kayak ibunya, jadi bisa tiba-tiba debat-debat saya gitu. Terus apa yang diomongin gitu? Kalau lagi bebas sih yang diomongin tidak ke situasi, oh lagi ada krisis apa atau tentang perkembangan obat dan sebagainya. Tapi ya suka-suka dia gitu ya. Nah yang itu kalau kognitif bisa, tapi nanti Anda kan masuknya mau tidak mau ada stase pelayanan ya. Nah kalau melayani dengan bahasa seperti anak SD terus gimana nanti? Ibu harus makan ini ya. Nggak bisa ya. Nah itu menjadi kendala. Ada juga yang kemudian kagum sama sendiri gitu ya, nangisnya nggak kayak apa namanya, nggak kayak anak kecil. Kalau anak kecil kan tiba-tiba netesin air mata gitu ya. Itu yang kalau yang anak kecil ya bengok-bengok gitu ya. Nah, tapi UGM kan universitas inklusif, tapi ada beberapa kendala setelah pembelajaran ya mohon maaf tidak bisa praktikum tiba-tiba udah campur gitu ya. Kamu ada kimia fisika dasar ya, nyampur apa, oh ada cincinnya gitu. Dia terus kerjain itu terus dibuang gitu. Ketika ditanya tadi ada apa, lo di buku ada bu, baca sendiri ya. Kena batunya saya. Maksudnya tunjukin kok bisa begini gitu ya kalau kita diskusi kayak ini. Oke, tapi kita ya tetap layani dan supporting dari teman-teman partnernya itu menjadi kebiasaan. Oke, itu ya. Sudah saya jelaskan semuanya, argentometri dari Volhard sudah literasi kembali. Kemarin sudah saya pancing, perlu tidak melakukan reaksi pelaku. Saya bisa tidak, kalau tidak konsekuensinya begini ya. Kemudian ini beberapa indikator berdasarkan pengendapan, berdasarkan juga absorpsi. Kemudian pengaruh dari lingkungan pH itu sangat menentukan untuk proses. Oke ya, simpan ya materi argentometri karena nanti kita akan ujikan besok. Nah, satu dek besok minggu depan itu, wah aku nyicil kosong ya Bu ya. Kebetulan ada meeting yang tidak bisa ditinggalkan, jadi saya diminta ke Bepom Bandung, ada yang asli Bandung, ikut saya pulang. Iya, Senin Selasa ke sana untuk memastikan metode analisis yang dipakai, sehingga mungkin kita bisa ganti, nanti silakan dirembuk mau di hari apa, mau online atau